Halo, part 4. Nah, jadi waktu itu teman-teman sebenarnya eh, suamiku itu sebelum deket sama aku dia juga ada dijodohin sama orang tuanya yang kerjaannya jauh lebih bagus dari aku gitu. Dia jalanin semuanya. Tapi ya gitu. eh, aku sih nggak mau terobsesi ya. Tapi waktu itu aku pernah berdoa, tanya teman hidup. Terus yang aku dapat jawaban adalah aku dengar aku disuruh berpuasa 40 hari. Aneh banget kan teman-teman. Jadi waktu itu aku itu lagi bener-bener fokus banget melayani Tuhan. Kita ada misi kemana-mana. Ya saya ikut-ikutan lah, sama ada kadang kita doa-doa misalnya ke rumah sakit, doain orang sakit gitu. Terus kadang-kadang kita pergi ke pedesaan, kita berdoa buat kota yang kecil itu supaya Tuhan pulihkan. Di mana pokoknya banyak hal lah yang membuat aku itu gimana bener-bener yang aku yakini ya teman-teman, ketika aku deket sama yang di atas pasti Tuhan sendiri yang memproses untuk mencari siapa pria yang terbaik buat aku. Karena firmannya itu loh, carilah dahulu kerajaan Allah maka semua akan ditambahkan kepadamu. Berarti teman itu sangat kecil buat dia gitu. Jadi aku pengen menyenangkan hati dianya dulu gitu. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelah aku melakukan itu teman-teman? Suamiku ini mulai jatuh hati sama aku karena dia melihat bukan dari sisi ekonomiku, bukan dari sisi pekerjaanku. Kalau dia bandingin sama yang dikenalin sama dia, mungkin aku kalah jauh lah. Dari semuanya aku kalah jauh. Tapi ada hal-hal yang dia membuat saya itu berharga gitu. Ya itu tadi, dia melihat apa yang aku kerjakan itu positif. Terus aku juga mengenalkan dia sama kakak-kakak rohani gitu. Dan dia juga banyak bertumbuh, banyak dipulihkan gitu. Suami aku itu dulu dia itu punya sakit lambungnya bocor ya kalau nggak salah ya. Jadi dia makan sesuatu itu sangat terbatas, nggak bisa macam-macam dia makan. Nah tapi saat kita bangun hubungan kita berdoa habis-habisan, kita berpuasa, aku ajarin dia berpuasa seperti apa. Pokoknya yang saya bilang Yosua 1 ayat 8, ketika kamu merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa yang kamu kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Berarti kalau kamu dekat sama yang di atas, kamu doain sakit kamu itu pun pasti sembuh gitu. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dan itu sembuh ketika lambungnya itu sembuh. Itu yang membuat dia berbalik 180 derajat dan benar-benar mau komitmen mendekatkan diri sama yang di atas. Dan dari situlah aku mulai benar-benar mulai menaruh pengharapan untuk dia jadi teman hidupku. Dan dia juga ketika dia bilang seperti itu, ya mengatakan ya gimana nembak ya gitu. Dan aku juga